Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Guru harap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat meskipun pelajaran dari rumah. Ya, pada pagi hari ini sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Pelajaran hari ini sudah menginjak buku tema 2, pembelajaran 1, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Kalian boleh buka halaman 1. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi untuk kelas 2 SD, tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran ke-1. Oh iya, jangan lupa untuk meminta bantuan dengan menyatakan kata tolong kepada orang tua jika kalian ingin dibantu dalam mendampingi pembelajaran hari ini. Kalian juga jangan lupa untuk ucapkan terima kasih setelah selesai kalian dibantu oleh mereka. Dan yang terakhir, ucapkan kata maaf ya jika kalian telah melakukan suatu kesalahan. Ayo sekarang kita mulai pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat membedakan panjang pendek nada pada lagu anak dan menyanyikannya. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan. Dan yang ketiga, siswa dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang. Bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Beni minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya. Pada saat liburan, Beni dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya, Tiur, bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Beni dan Tiur asik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Ayo bernyanyi. Lagu ini berjudul Berdayung. Syair dan lagu diciptakan oleh Ate Mahmud. Nah, temponya dilakukan dengan nada yang sedang, yaitu 3/4. Coba kalian ikuti ya, kita menyanyikan lagu Berdayung ini bersama-sama. Siap ya? Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Bagaimana lagunya? Asik ya dinyanyikan bersama-sama.
Nanti kalian bisa ulangi di rumah bersama dengan ayah dan ibu kalian. Ajak juga kakak dan adik, biar bernyanyinya menjadi lebih seru. Apa isi lagu yang telah kamu nyanyikan? Dan bagaimana cara kamu menyanyikannya? Anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu Berdayung. Dalam lagu tadi, kita menyanyikan dengan nada yang panjang dan ada juga yang kita nyanyikan dengan nada yang pendek. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi yang beraturan. Bunyi beraturan itu disebut nada. Ada nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 2 ketuk itu ditandai dengan adanya tanda titik di belakang tangga nada. Ada 1 buah titik di belakangnya, jadi nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk. Makanya menyanyikannya lebih panjang karena ditambah dengan nada 1 ketuk. Sedangkan nada 1 ketuk tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Nah, kalian sudah bisa ya membedakannya antara nada yang 2 ketuk dengan nada yang hanya 1 ketuk. Sekarang diskusikanlah kegiatan berikut bersama temanmu. Beri tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk dan beri nada setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk. Ingat ya, tadi sudah disampaikan bahwa nada 2 ketuk itu ditandai dengan adanya tanda titik di belakang nada tersebut. Nah, sekarang perhatikan tangga nada berikut ini. Nah, di sini ada 2 jenis nada. Ada nada yang di belakangnya diikuti dengan tanda titik, ada juga yang tidak. Nah, kalian sudah ingat kan? Sudah tahu jika nada tersebut diikuti tanda titik, maka nada tersebut mempunyai 2 ketuk. Sedangkan nada yang tidak memiliki tanda titik di belakangnya, maka nada tersebut dibaca sebanyak 1 ketuk. Jadi, untuk tangga nada berikut ini, perhatikan yang ada tanda titiknya. Nah, berarti itu nadanya 2 ketuk ya. Baiklah, kita kasih tanda lingkaran untuk nada yang 2 ketuk. Sedangkan untuk nada lainnya, itu tidak diikuti tanda titik, sehingga nadanya adalah 1 ketuk. Oleh karenanya, kita kasih tanda setengah lingkaran. Nah, seperti ini ya anak-anak. Kalian sudah paham bukan? Jadi yang perlu diingat adalah jika ada nada diikuti oleh tanda titik, maka nada tersebut adalah 2 ketuk. Sedangkan nada yang tidak diikuti dengan tanda titik, maka nada tersebut hanya 1 ketuk. Bermain perahu kertas. Beni sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Beni sangat menyukai permainan ini. Apakah kalian pernah membuat perahu kertas dan memainkannya bersama teman? Sebenarnya mudah sekali ya membuat perahu kertas. Cara memainkannya juga mudah. Tinggal diapungkan di genangan air saja. Bisa di dalam baskom atau pada saat hujan turun. Nah, bacalah kembali teks bermain perahu kertas. Lalu jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang sudah dibaca tersebut. Pertanyaan pertama, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Ayo, tadi apa ya yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Ya, yang digunakan adalah
kertas untuk membuat perahunya, kemudian air dan baskom. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Nah, caranya adalah tinggal diapungkan saja di dalam genangan air. Genangan airnya dapat berisi di dalam baskom atau pada saat hujan turun. Benny membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Ayo kita hitung bersama. Perahu Benny ada 2. Perahu Tiur juga ada 2. Dan perahu ayah juga 2. Nah, kita akan buat penjumlahan berulangnya. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Ini adalah bentuk penjumlahan berulang. Nah, dapat juga kita menuliskannya seperti berikut ini. Ini kotak pertama milik Benny, kotak kedua milik Tiur, dan kotak ketiga milik ayah. Nah, karena ada 3 kotak atau 3 kelompok, maka kita tulis di sini 3 untuk bentuk perkaliannya. Nah, masing-masing dari kotak tersebut berisi 2 perahu. Kita cantumkan di bawahnya ya. Jadi, ini adalah anggotanya yang berisi 2, maka kita tuliskan di sini 2. Nah, kita akan mendapatkan penjumlahan berulangnya 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya adalah 6. Bentuk perkaliannya 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 ini asalnya adalah dari jumlah kotak atau jumlah kelompoknya. Sedangkan 2 itu adalah isi dari masing-masing kotak, yaitu jumlah perahunya atau jumlah anggota dari tiap kelompok. Sehingga kita mendapatkan setelah digabungkan jumlahnya adalah 6. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, agar kalian lebih paham, ayo sekarang kita tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut ini. Di sini juga ada gambar perahu. Nah, kita akan buat penjumlahan berulangnya dan perkaliannya. Ada 3 kotak perahu. Ini kotak pertama, kotak kedua, dan kotak ketiga. Kita tulis di sini ya angka 3. Lalu kita perhatikan anggota dari kotak itu ada berapa? Ya, benar ada 1 masing-masing ya. Sehingga bentuk penjumlahan berulangnya 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Sedangkan bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, demikianlah bentuk penjumlahan berulang dan juga bentuk perkalian. Apakah sudah paham? Nah, agar lebih paham lagi, ayo kita coba untuk tentukan bilangan yang tepat pada soal berikut. Di sini ada 3 buah kotak atau 3 kelompok yang masing-masing berisi kelereng. Kita akan tentukan jumlah penjumlahan berulangnya dan juga bentuk perkaliannya. Masih ingat bukan? Kita cari dulu ini ada berapa kelompok ya. 1, 2, 3. Maka kita tuliskan di sini 3. Nah, anggota kelompoknya ada berapa? Ada 4. Maka kita tulis di sini 4, 4, 4. Sehingga kita mendapatkan penjumlahan berulang 4 ditambah 4 ditambah 4. Jumlahnya adalah 12. Sehingga bentuk perkaliannya adalah, tadi ada berapa kelompok ini? Ya, ada 3. Sedangkan anggotanya ada 4 masing-masing. Kita tulis di sini ya. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan bentuk perkalian
3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, setelah itu kalian coba di rumah ya soal latihan berikut ini. Kerjakan seperti yang sudah Bu Guru contohkan tadi. Kalian tuliskan bentuk penjumlahan berulangnya dan juga tuliskan bentuk perkaliannya. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham atau belum? Ibu harap kalian sudah mengerti dan paham. Kerjakan soal-soal halaman 9, 10, nomor 1 sampai 5 di buku tulismu tematik. Sudah? Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.